kesejahteraan. Kayaknya sama semua ya. Gimana kalau bikin grup sendiri aja? Iya. Soalnya kesejahteraan itu paling gampang gitu loh. Iya. Kayaknya. Dari namanya aja kesejahteraan udah pasti sejahtera. Sejahtera. Halo sahabat akuntansi, kembali lagi bersama kami di Bisik Aja Bincang Asik bersama HMJA. Bisik kali ini akan ditemani bersama aku, Syafiq Maulana, yang akan menemani episode Bisik HMJA kita kali ini. Nah, untuk tema kali ini sangat menarik loh teman-teman. Tema bisik kita kali ini yaitu KKY, kepoin Kadif yuk. Nah, dari temanya ini udah jelas kesepil nih ya siapa yang akan jadi narasumber kita kali ini. Nah, jadi di HMJA itu punya 4 divisi teman-teman. Yang mana setiap divisinya itu diketuai oleh masing-masing divisinya. Yang pertama ada divisi akademik, ada divisi non-akademik, ada divisi humas, dan yang terakhir ada divisi IT atau Infocom. Nah, mungkin kita nggak usah nunggu waktu terlalu lama ya teman-teman ya, karena kadif-kadifnya udah pada di sini nih. Langsung aja perkenalan mulai dari ujung sana nih, siapa nih namanya, asalnya dari mana, dari kadif apa, jomblo apa enggak gitu ya. Masya Allah, banyak sekali pertanyaannya ya. Iya, Oke. lanjut Kak. Halo semuanya, kenalin aku Dara. Namanya aslinya itu Lailatul Jalila, cuma ya udahlah ya. Pokoknya dipanggil Dara gitu aja. Terus asalnya dari Pasuruan. Di sini kuliahnya semester 5. Terus di HMJA aku menjabat sebagai kepala divisi IT. Jadi divisi IT itu yang berhubungan dengan kayak desain-desain di sosial media, konten-konten di sosial medianya HMJA. Itu dari divisi IT yang menghandle gitu. Kalau pertanyaan masih jomblo atau enggak? Alhamdulillah sudah tidak. Ini bisa dicariin ya. Aduh. Ini bisa dilihat nih di IG-nya Kak Dara udah pakai cincin nih teman-teman. Oke teman-teman, balik ya ke topik bahwa kalau teman-teman lihat sosmednya kita itu kontennya eye-catching, terus kontennya bagus, menarik dan lain-lain, itu tergantung dari kadifnya teman-teman. Kadifnya keren sekali nih, pasti kadifnya juga keren-keren. Selanjutnya mungkin bisa Kak Arda bisa kenalan ke teman-teman yang ada di kamera. Oke. Hai. Namaku Gerarda Sekanda Daud, biasa dipanggil Arda. Aku sekarang semester 5 di HMJA menjabat sebagai Kadif Humas. Nah, di Humas ini aku sebagai perantara untuk menjembatani baik di pihak eksternal maupun di internal. Itu. Oke, jadi kalau misal aku suka sama Cilok misalnya ya, aku suka sama si A, itu aku bisa bilang ke Arda apa enggak? Aduh, hai, nggak mau. Oh nggak mau. Ya udah deh kalau gitu. Oh iya, tadi Kak Arda masih belum ini ya, asalnya dari mana? Oh iya, aku dari Jayapura, Papua Sentani. Kalian ada yang dari sana Aja, nggak? teman-teman ya. Jadi nanti kalau misal ada apa-apa di Papua bilang sama Kak Arda. Oh, Kak Arda aku mau nebeng pulang gitu. Wow. Bayarin tiket pulang gitu. Oke lanjut Kak Firsa, silakan say hi dulu Kak Halo. Firsa. Oke. Aku Muhammad Firsa Irawan. Sekarang semester 5. Terus jabatan saya kepala divisi non akademik. Kepala divisi non akademik tuh ngurusin bagian apa ya Kak? Biasanya buat perlombaan antar mahasiswa jurusan akuntansi. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada lomba-lomba antara mahasiswa jurusan akuntansi yang itu berbau-bau non akademik ya, Ya. itu yang ngadain berarti Mas Firsa. Entah itu lomba fashion show, cowok-cowok fashion show misalnya gitu ya, Ya. atau itu lomba-lomba cewek-cewek main bola voli misalnya, atau tuker gitu dong. Nah, bisa. Nah itu berarti yang ngadain Kak Firsa. Intinya kalau ada lomba aneh-aneh itu Kak Firsa, karena orangnya juga lucu gitu kan ya. Nah, oke teman-teman. Kak Firsa mungkin udah atau mau ceramah dikit gitu? Asalnya. Asalnya dari Malang. Oh dari Malang sendiri, Ya, Malang Dewe ya? Malang Dewe. Malang Dewe, Los. Los. Malang Kabupaten apa kota? Malang Kota Kak. Oh Malang Kota, berarti anti berot ya teman-teman ya? Gini katanya. Oke lanjut yang terakhir dari Kak siapa namanya? Lupa? Oh, Kak Waduh. Fernanda, waduh, udah lupa namanya. Oke, perkenalkan, nama aku Fernanda Septia Putri, biasanya dipanggil Fernanda. Aku di HMJA menjabat sebagai kepala divisi akademik dan asalnya dari Kota Batu. Nah, di
bidang akademik ini kita menjembatani dan juga sebagai wadah untuk mahasiswa di bidang akademik. Dan biasanya kalau olimpiade tuh selalu jadi tim soal. Keren sekali teman-teman. Ini keren sekali teman-teman ya, gak cuma Kak Fernanda aja tapi semua kadif-kadif kita kali ini tuh keren sekali karena mereka mempunyai passion di masing-masing divisinya teman-teman. Oke, saya ucapkan selamat datang buat kadif-kadif di Basic HMJ kali ini. Gimana nih perasaannya kadif-kadif setelah tadi perkenalan, gimana rasanya mau aku tanyain? Apakah deg-degan atau biasa aja gitu? Biasa aja sih. Oh biasa aja, Kante gimana Kante? Deg-degan dong. Oh deg-degan. Terus Afirsa? Biasa aja. Oh, biasa aja. Kante ini gimana? Agak deg-degan. Agak deg-degan. Oke baik teman-teman, karena kita tadi udah kenalan nih sama kadif kita yang ganteng dan cantik kita kali ini, langsung aja kita langsung masuk ke sesi interview. Kita akan menanyain, waduh ini kayak mau kerja ya. Kita langsung mau nanya-nanya ini ke kadif-kadif kita. Tadi udah aku tanyain, ada yang deg-degan, ada yang biasa aja. Mungkin karena ini ya, yang deg-degan lebih dahulu aja ya kali yang aku tanyain biar gak deg-degan gitu. Oke, yang pertama aku mau nanya ke siapa dulu ya? Kak Fernanda deh. Kak Fernanda, gimana nih menurut kakak gambaran HMJA? Terus mungkin bisa diceritain ini gimana tentang HMJA sebenarnya? Bisa dimulai Kak? Oke, jadi HMJA itu sebuah organisasi di mana kita bisa nambah teman baru, terus kita juga bisa nambah pengalaman baru. Kayak misal kita tuh gak pernah ngerjain sesuatu yang belum pernah kita lakuin di SMA, di SMP itu kita lakuin di sini di HMJA. Nah biasanya itu di setiap proker itu kita nggak ngerjain satu hal aja. Biasanya kita selalu ngerjain pekerjaan kayak tugas-tugas itu setiap itu beda-beda setiap prokernya. Jadi nggak melulu misal di acara-acara aja, nanti di proker selanjutnya pasti nanti di siang lain gitu. Jadi kita belajar banyak hal baru. Oke, benar banget yang dikatain sama Kak Fernanda, sampai aku barusan kayak dengerin ini bunyi-bunyi ceramah tuh. Terus Soalnya itu dia banget. paling kalem dia aja. Iya, aku kan gak pernah dengar suaranya Kak Fernanda nih, karena saking kalemnya ya. Jadi waktu dengerin itu kayak, aduh, ini deep banget nih. Oke, bener banget yang dikatain sama Kak Fernanda, kita tuh sering belajar banyak hal-hal baru di HMJA. Mungkin aku pengen tahu sudut pandang dari Kak Dana terlebih dahulu. Apa ya? Di HMJA ini kurang lebih sama lah ya kayak Fernanda. Jadi aku pun baru pertama kali masuk di HMJA. Kalau Syafiq, Fernanda, Abda juga udah 2 tahun ya menjabat di sini, hampir 2 tahun. Nah aku masih baru nih di sini. Nah di HMJA ini teman-teman kita belajar banyak sekali hal baru yang memang belum kita pernah pelajari sebelumnya gitu. Kayak aku nih nggak pernah dulu kalau disuruh ngedit itu paling anti banget karena aku merasa editanku jelek gitu ya. Tiba-tiba disuruh jadi kadif IT, ya Allah, masya Allah gitu. Tapi ternyata dari situlah aku tahu bahwa oh ternyata aku bisa ngedit kayak gitu, dan not bad lah ya, walaupun nggak bagus-bagus amat, not bad gitu. Dan di HMJA ini buat aku udah kayak keluarga gitu, udah kayak rumah kesekian. Kita dinomorduakan nih kayaknya. Iya dong, kan saya punya rumah sendiri gitu. Karena di HMJA ini salah satu organisasi yang dimana aku bisa mengekspresikan diri aku gitu, nggak ada batas yang maksudnya itu kayak apa ya, ya udah gitu kita mengekspresikan diri kita apa adanya gitu, nggak ada yang fake di sini kayak gitu. Jadi dia itu orangnya real, no fake ya ternyata. Oke. Terus selanjutnya aku pengen tahu nih gimana menurut Kak siapa namanya, Kak Ada ya? Ya. Gimana tuh Kak Ada tentang HMJA? Gimana rasanya ada di HMJA gitu kan? HMJA itu kan saya sendiri sudah menjabat 2 periode. Menurutku sih asik-asik aja sih. Apalagi kalau misalnya ya, kalau kita sefrekuensi semua, jadi kalau kita di sekretnya itu kayak betah gitu loh, nggak mau pulang-pulang. Ya kan, bener kataku. Terus selain menambah relasi, kita juga
bisa sama-sama bantu kerja tugas guys. Aduh hai. Iya, saling bantu. Jadi kayak gitu. Benar bahas banget. bahas tugas atau apa gitu kan, baik seangkatan maupun nggak seangkatan gitu. Jadi nggak ada batas gitu ya? Ops, iya dong. Jadi menurut Kak Arda, kita itu emang nggak ada batasan teman-teman, antara angkatan berapapun kita tetap kayak keluarga gitu, kayak ibu dan anak gitu ya. Oh, gitu. Kejauhan ya. Oke, itu dari Kak Arda. Kalau dari Kak Firsa sendiri gimana di MCI? Dari aku sendiri ya asik-asik aja di MCA ya. Kan aku baru pertama kali masuk MCA, terus sekarang udah berapa bulan? Aduh, setengah bulan ya? Setengah bulan ya. Setengah tahun ya? Ya berjalan lancar lah di MCA. Alhamdulillah. Jalan lancar. Alhamdulillah. Semoga sama Allah ya Kak. Ya. Enggak tahu. Jadi Kak Firsa itu saking serunya di MGA, enaknya di MGA sampai Kak Firsa nggak bisa berkata-kata banyak. Jadi karena udah nggak bisa ngomong, kayak aku di sini kebanyakan ngomong nih karena nggak tahu deh. Oke, aku udah nggak tahu mau ngomong apa. Lanjut aja ke pertanyaan kedua. Oke, tadi dari pertanyaan pertama aku apresiasi banget buat teman-teman di Kadif di sini. Itu tangan dulu. Sekarang banget teman-teman, udah dari jawabannya itu udah pasti kelihatan nih ya gimana positifnya HMJA, gimana positifnya HMJA, gimana kalau teman-teman misal lewat sekretnya HMJA tuh gimana rasanya bau wangi gitu ya. Enggak bercanda. Gimana rasa positifnya kebersamaan antara kita, kekeluargaan kita itu kerasa banget di HMJA. Bahkan setiap periode pun kita pasti nangis bersama karena kita ngerasain gimana sih rasanya kehilangan gitu. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai kepala divisi, kira-kira apa tantangan terbesar kakak selama di periode yang sudah berjalan ini? Aku pengen tahu jawaban dari Kak Firsa. Tantangan terbesar saya selama di MCA ya. Iyalah. Ya masa di keluarga gitu ya? Oke, lanjut. Selama di MCA itu tantangan terbesar waktu apa? Kayak kurang banyak waktu di MCA ya. Bentrok Terus kerja ya? bentrok waktu, masalah waktu sama kurang komunikasi. Komunikasi, ya itu benar banget teman-teman. Terus gimana Kak Firsa waktu atau ada tantangan kayak gitu? Apakah Kak Firsa itu tetap ngerjain jobdesknya dengan sesuai yang ditentukan atau Kak Firsa malah ngilang? Kata-kata hilang, Aduh, jujur banget teman-teman. Jujur banget jawabnya. Tapi nggak apa-apa, kita harus apa adanya gitu kan Oh, tadi ya. benar sekali itu. Kita no fake ya. Nah, tapi menurut Kak Firsa itu kalau kita ngilang di MJA itu baik apa enggak sih? Menurutku nggak baik. Nggak baik ya? Tapi demi kebaikan Demi kebaikan kita nggak boleh ninggalin jobdesk kita teman-teman. Itu katanya Kak Firsa, intinya kayak gitu. Selanjutnya aku pengen tahu jawaban dari Kak Anda. Kalau tantangan di HMJA sih mungkin susah berkoordinasi ya sama teman-teman, kan nggak semua itu kayak ada yang ya tau lah ya, hilang muncul kan, ngerti kan? Iya. Terus kalau misalnya komunikasinya juga kayak walaupun kita sudah apa ya namanya istilahnya, sudah kita telepon berkali-kali atau chat berkali-kali tetap nggak bisa, aduh pusing bro, nggak bisa, pusing bro. Ini kayaknya bukan interview ya teman-temannya, ini kayaknya curhat. Terus Kak gimana? Kalau sisanya sih ya ikuti alur. Ikuti alur ya? Ya. Nikmati prosesnya, ikuti alur. Oke teman-teman, karena kita tadi udah melakukan sesi interview yang sangat deep sekali ya. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A yang mana dari sesinya itu udah jelas ya, kalau aku tanya berarti harus Jawab. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama ini sangat sangat deep sekali ya. Ini harus diperhatikan bener-bener. Ada sound sedih nggak? Wah. Nggak. Menurut kakak nih, nanti aku pilih acak.
Untuk kakak nih, misal dulu bisa milih jabatan, kakak mau jadi kepala divisi di bagian apa? Oke, mungkin dari Kak Dara terlebih dahulu bisa dijawab. Malu nih aku. Kalau boleh milih, dulu sebetulnya aku itu daftar di divisi non akademik. Karena ya aku merasanya dulu lebih cocoknya di situ gitu, sama di divisi kesejahteraan, kayaknya nggak terlalu berat gitu ya, kayaknya gitu kan. Ternyata pas udah keterima jauh banget ke divisi IT gitu kan. Tapi alhamdulillahnya ternyata di divisi IT itu nggak seburuk itu gitu loh, dan udah mulai nyaman gitu di sini. Ini kayaknya calon-calon editor yang berkelas gitu ya. Oh, iya. Editor itu loh. Kalau teman-teman tahu editor editor yang anak-anak Facebook tahu nggak? Editor berkelas gitu loh. Jangan Editor Indonesia. Ntar kalau teman-teman lihat di Instagramnya Kak Dara itu biasanya dia kalau ngepost foto ada hashtagnya editor berkelas. ya warna gitu. Iya lah. Harus ada perbatasan warna kuning sama hijau jadi satu gitu. Menyala gitu. Biar menyala kayak almet kita nih. Almet kayak PDH kita hari ini. Oke. Lanjut ke Kak Fernanda mungkin. Kalau aku sih sebenarnya passionku bisanya di akuntansi sih, makanya kenapa ambil akademik. Tapi kalau bisa ya kelar di kesejahteraan, memang kayaknya nggak terlalu banyak deh. Terus ya akhirnya di akademik. Di akademik. Ternyata di akademik berat gak Kak? 70%-nya ini gak berat gitu ya? 70%-nya berat, 30-nya gak berat, atau B aja? Berat. Aku bisa belajar apa? Nah, seperti itu. Itulah kata-kata terakhirnya, bisa belajar hal baru. Itu yang teman-teman kalau curhat tuh sama Kak Fernanda aja, pasti nemu solusinya. Oke, aku mau tanya ke Kak Anda. Itu Iya. tadi gimana pertanyaannya? Lupa ya? Oh, ingat dong. Oh iya, gimana jawabannya? Sebenarnya sih mau dua ya, antara di kesejahteraan. Kayaknya sama semua ya. Gimana kalau bikin grup sendiri aja? Iya. Soalnya emang kelihatannya kesejahteraan itu paling gampang gitu loh. Iya. Kayaknya. Dari namanya aja kesejahteraan udah pasti sejahtera. Sejahtera. Waduh. Gimana? Jadi kalau nggak kesejahteraan maunya ya tetap KWU karena mungkin nggak lebih berat ya. Cuman bersyukur sih sekarang di Humas karena dapat banyak pengalaman baru. Dapat keliling kemana-mana gitu ya. Sekalian healing. Keliling. Waktu kemarin kalau keliling dapat tugas kalian makan apa Kak biasanya? Kok nanya-nanya makan? Nggak jadi. Lapar ya? Udah kelihatan nih kalau lapar. Lapar. Selanjutnya nih aku mau nanya ke Kak Firsa, gimana jawaban kalau dari pertanyaan tadi? Dulu sebenarnya maunya sejahtera. Sama nih. Gimana kalau sama teman-teman? Terus. Karena kesejahteraan itu enak. Bisa mensejahterakan Anggota. Wih kelas, tepuk tangan dulu teman-teman. Emang bener ya teman-teman ya, kalau berhubungan sama kesejahteraan hidupnya pasti sejahtera. Nah, selain sejahtera diri sendiri, sejahtera sama orang-orang, divisinya nggak ngapa-ngapain, bukan gitu ya. Departemen kesejahteraan itu paling sibuk teman-teman, sibuk ngurusin orang-orang. Karena kan kalau kesejahteraan kan hubungannya sama internal nih, pasti dia tuh kayak ngurusin ada yang sikapnya kayak gini, ada yang sikapnya A, B, C, D gitu kan. Itu kan paling susah teman-teman. Jadi kalau divisi kesejahteraan sebenarnya kelihatannya gampang, tapi itu benar-benar menguras mood sekali. Apalagi waktu kita bad mood ternyata ada orang yang susah diatur nih. Rasanya kayak pengen ditampuk gak sih? Pengen nampol gak sih? Pengen nampol banget, sumpah. Oke, selanjutnya aku mau tanya lagi nih, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Gimana menurut kakak sendiri seseru dan seasik apa sih di HMJA itu? Aku mau tahu jawaban dimulai dari Kak Anda dulu. Kayaknya kalau untuk di HMJA ini tuh asik banget. Kalian harus cobain sih masuk HMJA. Coba. Fix harus masuk.
kalau misalnya kalian dapat anggotanya yang asik terus frekuensi, kalian itu kayak apa ya, jadi ikut bersemangat menggebu-gebu anjay. Tapi kalau anggotanya ternyata nggak asik, nggak semangat gitu gimana? Oh, kita asikin Ya. dong. Kita harus chill banget nih ya. Wah, Chill. bahaya. Oke, menurut Anda kayak gitu ya. Jadi di Iya. HMJA tuh kebetulan di HMJA sendiri kita kali ini itu sangat asik banget teman-teman. Jadi bawaannya kita ya sesantai ini, bahkan kita waktu take video aja kayak ngomong biasa gitu ya. Oke. Selanjutnya aku mau tahu jawaban dari Kak Fernanda gimana? Seseru dan seasik apa sih di HMJA? Asik banget sih, karena kalau kita ada problem apa-apa tuh mesti kita bicarain bareng-bareng. Dan biasanya kalau ada masalah atau kayak kendala satu proker tuh pasti semua pusing. Pusing banget. Pusing satu pusing semua. Tapi kalau udah selesai tuh kayak semua seneng bareng. Pada akhirnya kita wah udah selesai akhirnya. Padahal kemarin tuh kayak Benar. grundel banget gitu loh. Jadi kita tuh titik kepuasan kita tuh waktu prokernya sudah selesai. Nah, Tapi ternyata ada proker baru. itu nggak puas teman-teman. Wah, ternyata keren banget ya jawaban-jawaban dari kakaknya di sini yang udah tadi kita melewati sesi Q&A. Banyak sekali insight yang kita dapat dari kadif-kadif kita kali ini. Oke, the last but not least, satu pertanyaan lagi nih buat kakak-kakak yang kakak-kakak di sini, kadif-kadif di sini. Aku mau nanya apa kesan, pesan dan harapan untuk HMJA dan anggota-anggotanya untuk kedepannya. Mungkin bisa dimulai dari Afisar terlebih dahulu. Pesan, kesan dan pesan. Gitu lah pokoknya. Gimana? Pesan dari aku buat HMJA, semoga tetap eksis di Liga Gama sama organisasi yang lain. Terus kesannya itu banyak sekali di HMJA, meskipun baru gabung juga. Mungkin itu aja. Oh iya, benar banget. Jadi itu ya perlu diperhatiin teman-teman, khususnya untuk anggotanya Kak Firsa dari non akademik, pesan dan kesannya itu perlu diperhatiin. Selanjutnya ada Kak Fernanda, gimana pesan dan kesannya? Kalau dari aku semoga proker-proker selanjutnya itu berjalan sukses. Amin. HMJA bisa jadi himpunan terbaik. Amin. Oh, Oh gitu. Untuk kesannya gimana Kak? Kesannya semoga himpunan ini selalu jaga kekeluargaannya ya guys, komunikasi terus ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Fernanda. Lanjut ke Kak Dara, gimana pesan dan kesan untuk HMJA dan anggota-anggota? Oke, kesan aku di sini sejauh ini happy banget sih di HMJA, apalagi dibantu sama anggota divisi aku di belakang sana. Dua orang itu selalu apa ya, jadi penyemangat gitu buat aku. Aduh, ada tisu gak sih? Walaupun kadang itu nyebelin, tapi mereka berdua itu bisa bagitin semangat buat aku dan teman-teman gitu, karena mereka berdua kocak gitu ya. Jadi aku di sini happy banget sih di HMJA. Terus buat pesan buat HMJA, semoga kalian, kita semua di sini setelah purna nanti bisa tetap menjaga kekeluargaan kita. Terus apalagi ya, pesannya buat anak divisi aku deh, jangan banyakkan guyon. Dimarahin tuh sama adiknya. Udah, itu aja. Itu aja. Udah. Oke, terima kasih Kak Dara. Rasanya terakhir dari Kak Arda bisa nyampe ini. Kalau kesanku seneng banget ya, maksudnya bisa ketemu dengan teman-teman ya. Saya kan dari luar Jawa, terus senang maksudnya punya teman-teman yang bisa berbaur, mau ajarkan bahasa Jawa, terus ya gitulah. Coba bahasa Jawa. Aduh susah ya guys ya. Ntar kalau kamu nyoba bahasa Jawa, kita nyoba bahasa Papua. Oh iya kan. Aduh mama. Terus untuk pesannya, semoga HMJA tetap solid sampai seterusnya. Amin. Oke
Oke, terima kasih kepada Kadif itu tadi pesan dan kesan dari Kadif kepada kita semua, khususnya kepada anggota-anggotanya, kepada rekan-rekannya. Jadi diperhatiin ya teman-teman ya, karena emang di HMJA itu emang waktu meskipun kita kayak kelihatannya kebanyakan bercanda, kelihatannya nggak serius, tapi sebenarnya kita tuh ada hubungan batin di dalam seperti itu. Jadi kita ngomongin masalah pesan kesan aja, aku udah terharu di sini. Jadi apalagi ntar waktu perpisahan aku udah lepas mata. Oke teman-teman. Jadi itu tadi pesan dan kesan dari Kadif kita yang sangat keren dan inspiratif sekali teman-teman. Jadi selanjutnya perlu diperhatiin lagi apa yang menjadi pesan-pesan dari ini untuk perbanding kita dari HMJA dan anggota divisi dari masing-masing divisi ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah narasumber kita yang sangat inspiratif dan penuh insight sekali kepada kita semua. Terima kasih kepada kakak-kakak Kadif kita yang telah meluangkan waktu untuk datang pada periode kali ini. Oke, terima kasih juga kepada para pendengar yang telah mendengarkan episode kita kali ini. Nantikan terus ya episode kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share video kami. Oh ya, jangan lupa juga komen ya siapa yang akan jadi narasumber kita selanjutnya. Bisa teman-teman langsung tulis di kolom chat atau bisa menghubungi di media sosial kami. Dadah. Bye.